Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi, bertatap muka, melanjutkan anca yang terbiasa kita kajian malam subuh minggu ya, yang kemarin kita tertunda. Dan tak lupa salawat salamnya mugia dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Damiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, melanjutkan kepada pasal selanjutnya, yaitu pasal sebab-sebabnya kita melakukan tayamum ya, pengganti dari wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amitana bi asrarih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal selanjutnya, asbabut tayamumi. Adapun sebab-sebabnya tayamum, salah satun ada 3. Faqdul ma'i, yang pertama sepi atau tidak adanya air. Wal maridu, sakit. Wal ihtiyaju, karena dibutuhkan. Ilaihi, air tersebut. Li'atshi hayawanin, karena hausnya hewan. Muhtaromin, yang dimuliakan. Goiru muhtaromin, adapun hewan yang tidak dimuliakan menurut hukum syara, sitatun, ada 6. Tarikus sholati, yang pertama orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsoni, dan yang kedua orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson itu orang yang zina posisi keadaan statusnya sudah bersuami atau beristri. Wal murtadu, dan orang yang melakukan murtad. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi. Wal kalbul uquri, dan anjing galak atau rabies. Wal khinziru, dan yang terakhir adalah hewan babi, makhluk ini ya, babi ya. Ada 7. Pasal ini menjelaskan sebab-sebab terjadinya tayamum. Karena kalau nyeritain wudu nggak ada sebab. Kenapa terjadi tayamum? Karena ada apa gitu. Makanya ketika melakukan tayamum pasti ada syaratnya. Ibayani ajazi an istimalil ma'i, menjelaskan ketika terjadinya tidak bisa melakukan wudu karena tidak adanya air, terjadilah sebab tayamum. Jawazuhu, diperbolehkannya itu salah satu ada 3 alasan kenapa harus tayamum. Ahaduha, adapun yang pertama, faqdul ma'i, posisi dikarenakan tidak adanya air, fi safari, dalam perjalanan, au fil hadri, atau di rumah, posisi di rumah dikarenakan tidak adanya air, atau musim kemarau, atau emang nggak ada air di tempat tersebut. Walil musafiri, posisi dalam status keadaan dalam perjalanan, arbatu ahwalin, ada 4 status.
atau tingkah. Dalam keadaan bagaimana kalau musafir itu yang diperbolehkan tayamum? Al-ula, adapun yang pertama, ayyatayaqana adamul ma'i haulahu bi ayyakuna fi ba'di romalil bawadi. Kita dalam perjalanan terus dalam posisi beristirahat, ayyatayaqana adamul ma'i. Jadi kita meyakini bahwa kalau di posisi keadaan kayak gini nggak memungkinkan ada air, kayak di gurun gitu ya, atau gunung-gunung yang lagi posisi kemarau panjang. Kalaupun ada air itu terlalu jauh, mungkin ada hampir 1 kilo 2 kilo lah. Yang memungkinkan kalau misalkan sholat maghrib itu pas masuknya waktu maghrib, kalau misalkan kita ngambil air wudhu, kemungkinan pas pulang hampir isya gitu. Itu posisinya. Itu boleh kita melakukan tayamum, boleh. Al-halatus saniyatu, dan adapun posisi yang kedua boleh melakukan tayamum itu ayyujawija wujudal ma'i haulahu tanjizan qoriban au ba'idan fahadha yajibu alaihi shalat. Oh, jangan terlalu langsung ke wudu. Ke tayamum. Kita harus berusaha dulu mencari air. Wija wujudal ma'i. Ini nyari air haulahu. Dalam putaran tersebut tajwijan qoriban. Mau nyari yang deket-deket atau yang nyari yang jauh-jauh. Udah jalan nih ke bawah kemana gitu. Kalau emang posisinya nggak menemukan air dalam satu waktu itu panjang, wah nggak ada air nih. Sungai pun pada kering. Itu boleh tuh melakukan tayamum. Gitu. Wa yustaratu kaunuhu ba'da dukhulil waqti li'anna tayammama taharatun daruratun wala daruratun ma'im kari tahara bil ma'i wa qabla dukhulil waqti wala yakfihi tolak. Dengan catatan syaratnya mencari air itu ba'da dukhulil waqti. Setelah masuk waktunya zuhur, udah masukkan tayamum itu dilakukannya setelah masuk waktu, karena tayamum itu sekali sholat, untuk sekali waktu sholat. Kaunuhu ba'da dukhulil waqti, begitu masuk waktu, langsung tuh kita nyari li'anna tayammuman taharatun dahiratun. Kalau misalkan waktunya luang kayak dari subuh itu waktunya sebentar. Gitu. Itu nggak memungkinkan. Itulah. Makanya bila khilafin, itu mah langsung. Gak apa-apa kita langsung tayamum, karena kita tidak menemukan air yang bisa ditemukan buat wudu. Malah waktunya nggak cukup. Gitu. Terus adapun yang ketiga, al-halatus saniyah, syarat yang ketiga mencari air, ayyatayaqana wujudal ma'i hawa liyahu kiwa tepi. Kita meyakini bahwa kita nih bisa menemukan air, tapi dalam posisi keadaan misalkan 5 kilo harus ke kali yang lebih besar. Kalaupun yang besar mah setidaknya bisa menyimpan air ya. Ada mungkin sisanya atau genangan-genangan yang besar gitu kalau di kali yang besar, atau masih tersisa gitu sedikit-sedikit. Ada tapi posisinya jauh. Adalah usalatul maratibi. Itu mah bisa, tapi jauh mana? Kalau keburu ya ambil wudu. Tapi kalau misalkan nggak keburu, ayyakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilahi akhrajal waqtu.
Kalau misalkan kita nggak keburu karena jauh, bihaisu ketika kita menyangka atau mengira-ngirakan lausa, kalau misalkan kita jalan ke sana, kharajal waktu, keluarlah waktu, habis waktu. Salat maghrib, habis salat maghrib gak ketemu, sampai kelewat, wah susah. Berarti nggak usah, kita langsung tayamum aja. Kalau sekarang mah ada yang motor ya. Mungkin kalau dulu nggak ada, tapi kalau sekarang mungkin nggak ada. Kalau untuk waktu maghrib 1 kilo 2 kilo cukuplah pakai motor. Kayaknya begitu langsung wudu juga sampai ke sini kayaknya nggak mungkin setengah jam, keburu. Tapi kalau dulu kan belum ada. Atau gitu memungkinkannya nggak, karena nggak ada. Terus itu posisi syarat-syarat karena faqdul ma'i, tidak adanya air. Atau yang kedua, air ada tapi wal maridu, karena dikarenakan lagi sakit. Kalau orang nggak bisa operasi, nggak bisa kena air ya. Nah, wal maridu wa salah satu aksamin al ula ayyakhofa ma'hu bil wudu'i pautar rufi au pauta udwin au pauta manfaatul udwi wa yulhaqu bidzalika idza makana bihi maridun mukhawifun. Pertama, syaratnya orang sakit itu boleh tayamum. Pertama, ayyakhofa ma'hul udwi pautar, takut karena satu, karena emang ada larangan dari dokter. dokter itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dokter sama guru itu tahu ada manfaat sama darurat. Kalau misalkan kata dokter dosisnya harus aturan itu, boleh diikutin, apalagi harus mengancam nyawa. Nah, kalau misalkan kena air, kalau orang habis operasi bisa mengakibatkan iritasi atau tidak tahan, kekebalan tubuhnya bakal terganggu, ganti ke tayamum. Ayyakhofa min istimalil ma'i ayyasiru marodon. Kalau misalkan ditambah memakai air, yang ada malah jadi sakit, nggak usah. Mukhawifan, karena takut udeni. Payubahu lahu tayamum, maka diperbolehkanlah tayamum. Asani adapun yang kedua, yakhofa ziyadatul ailah. Kalau misalkan ditambah pakai wudu, kena air di tangan, yakhofa ziyadatul ailah, akan menambah penyakit. Wahya kasratul alam, yaitu menambah nyeri gitu. Kalau ketambah air jadi tambah nyeri. Kalau misalkan di tangan, posisi di tangan nih, kalau misalkan kita pakai wudhu, tangannya itu bakal ini lagi luka, atau lagi rusak lah gitu ya, atau bekas kecelakaan. Yang memungkinkan kalau kena air nggak kuat itu, perih gitu. Kalau nggak usah, tayamum aja. Ganti pakai tayamum, gitu. Wa ilam tajidil madad, walaupun tidak menambah waktu, wa yakhobatu lisyayin, wa yakhobat tulil madatil bil, atau takut karena nggak kuat terlalu dingin gitu. Wa ilam yazidul alam, wa ilam yazidal alam, dan kalaupun tidak menambah lara atau sakit, ayyakhofa shiddatadoni, atau menyangka karena terlalu menyangka bakal terlalu sakit, bahwa al-maridul malazim al-muqarrab ilal maut, ini terlalu dekat kematian kayaknya kalau misalkan terlalu kena air, itu hampir inilah, mengkhawatirkan, terlalu berat lah. Kalau kena air mungkin bisa lebih parah. Ya, orang habis operasi ya, mungkin ada beberapa waktu jangan dulu kena air. Ya, seperti itulah. Ganti ke tayamum.
Terus yang ketiga, karena sakit itu ayyakhofa syainan yasiron. Ka'atharin jadiri. Au sawa dan kolilan. Yang ketiga itu karena ayyakhofa syainan. Celak kidi tidak boleh itu karena misalkan penyakitnya bisa menular atau berpindah atau menambah penyakit lagi, kayak orang penyakit cacar ya, air banyak nambah banyak, itu tidak boleh. Tapi kalau sekarang rata-rata kalau orang lagi habis operasi atau lagi penyakit malah nggak sholat lagi. Enggak, tayamum itu bukan diperlukan pakai tanah, misalkan enggak harus. Makanya ntar ke depan ada caranya, cara tayamum. Tayamum itu syarat pengganti wudu, makanya cukup saat diusap doang. Oh saya tangannya lagi bekas luka apa gitu, bukan diperulukin gini, bukan. Itu cuma diusap gini doang syarat. Apalagi ada yang lukanya, cuma dilewat. Saking nggak boleh ninggalinnya sholat. Makanya ini nanti ada orang yang dimasukin aja, dibilang hewan yang nggak dimuliakan menurut saya, salah satunya orang yang ninggalin sholat. Saking ini fikih bukan tasawuf, apalagi tasawuf pembantahannya, pencajiannya lebih berat. Terus yang terakhir, kita boleh melakukan tayamum. Posisi yang terakhir, wal ihtiyaju, ada yang lebih membutuhkan ilahi kepada air tersebut li'at si hayawanin, karena kalau misalkan airnya dipakai buat wudu, habislah buat minum. Maaf, syara itu lebih mengutamakan darurat. Lebih baik minum menyelamatkan nyawa daripada dipakai wudu. Minum nggak ada. Minum dulu, nyawa dulu yang dipertahankan. Kayak di Palestina berarti ya. Nah, ini posisi lagi darurat. Lagi darurat, lagi perang, lagi benar-benar kemarau, dan daripada dipakai wudu, dipakai adus, yang ada malah hilang nyawa karena gara-gara nggak minum, atau hewan peliharaan yang kita pelihara nggak bakalan hidup. Contoh, pelihara ayam. Kalau misalkan pelihara kucing atau pelihara kambing atau pelihara sapi, kalau nggak minum sama sekali, mana rumput nggak ada atau minumnya tuh, kan gitu. Itu bakalan mati, nggak boleh. Lihat sih hewanin, karena ada hewan-hewan yang dimuliakan menurut syara. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fil idoh walau wajadahu, dan bila mana menemukan seseorang wa huwa muhtajun ilaihi, membutuhkan kepada orang, ada orang-orang datang ke kita nih, ilahi, membutuhkan air, li'asihi, untuk haus dia, atau awasi rofiqihi, atau membutuhkan untuk pekerjaannya, au dabati, atau untuk tunggangan, kayak kudanya mau aus nih, au hayawanin muhtarumin, atau dia butuh untuk hewannya, peliharaannya. Nggak bisa, tayamum lah, jangan melanjutkan. Walam yatawaddu, tidak boleh, nggak usah berwudu. Sawaun bidzalikal hasu fi yaumihi, sama aja itu. Dalam hal tersebut atsun, dahaganya fi yaumihi, dalam hari-hari orang tersebut, ima bada qabla wusulihi. Atau gitu mah, kalau lagi posisi kemarau panjang mah pertahankan air, jangan sampai air habis hanya gara-gara kita penting wudu, padahal nyawa lebih penting gitu. Ini darurat ya, lagi darurat. Nggak lagi darurat, kalau banyak kemarau pun nggak apa-apa. Tapi kalau lagi darurat, airnya terbatas, tidak boleh berlebihan. Wa ghairul muhtaromin, dan adapun
Goirul muhtaromin, adapun hewan yang dimuliakan. Apa hewan yang enggak dimuliakan? Menurut hukum syara, sitatun ada 6. Oh, tadi mah hewan yang dimuliakan ini salah satunya hewan yang enggak boleh dikasih air saat musim kemarau. Enggak usah dikasih air. Pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Muslim, mukmin, posisi kalau dia nggak ninggalin sholat, sebetulnya kalau dalam bab jinayah di kitab Fathul Muin, orang yang meninggalkan sholat, kalau dia nggak mau niat qada, hakim itu harus menghukumnya, membunuhnya. Kecuali dia mau bertobat, mau dikodoin. Saya nggak mau sholat, gimana? Hukum mati. Tugasnya siapa? Pemerintah. Tapi karena pemerintahnya kita mereguler ya, kepresidenan bukan apa. Presiden itu berat, sampai orang nggak sholat pun harus ditanggung jawab dia. Karena untuk kekuasaannya. Gitu. Gue mau taromin, siapa tariku sholat, orang yang ninggalin sholat. Yang kedua, wazanil muhson, orang yang zina posisi status sudah berkeluarga, sudah beristri. Lebih parah, kenapa jadi muhson? Muhson itu kelewatan. Orang kalau udah punya istri, punya suami, masih melakukan zina, masih melakukan perselingkuhan di luar hukum, kelewatan. Saya nggak bilang laki-laki nggak memperbolehkan buat nikah lagi ya. Kalau nikah beda konteks, beda cerita. Kalau sesuai dengan syariat hukum, ya silakan. Tapi kalau ini yang melakukan zina, maaf ya, beli sate di warung makan, padahal kita di rumah juga ada. Ya, ya ini yang disebut dengan zina muhsan. Padahal dia kalau untuk melepaskan hawa nafsu, maksudnya ada istri, kenapa harus cari lagi? Harus zina lagi gitu. Belagi kalau istri yang udah bersuami. Tapi kalau di fenomena sekarang, astagfirullahaladzim, Pemain bola ada? enggak. Banyak yang melakukan yang melakukan berhubungan itu kayak mungkin sekolah dianggap biasa ya. Dianggap biasa. Jadi posisinya sekarang tuh, alhamdulillah lah ya Allah, mudah-mudahan mungkin tidak akan terjadi kiamat sampai perzinahan itu di pinggir jalan dianggap biasa. Sampai orang menganggap orang zina di pinggir jalan itu dianggap biasa. Itu terjadi salah satu ciri kiamat. Arun. Nah, ada satu hal yang penting, qala asyarqawi wal mu'tamad anna ghairu muhtaromin minal adamiyyi bihi tafsilu in kana qadiran ala taubat katariki shalah wal murtad lam yajuz lahu syarbul ma'i wa in ihtiyajuhu in qadiruhu minal asyik bi ta'yinihi li tahuri ma'a qudratihi al khuruji minal maksiyah. Kalau misalkan orang tersebut yang tadi yang posisi yang tadi yang orang meninggalkan sholat, dia niat mau tobat, boleh dikasih air, kata Imam Syarqawi. Atau orang yang murtad, lam yajuzulahu syarbul ma'i wa in ihtiyajuhu bi in qiyadiruhu min al-asi li ta'yinihi li tuhri bihi ma'a qudrati alal khuruji min al-maksiyat. Kalian musan jaza lahu tayammum wa syurbal ma'i bi hasi qararihi syaikhinal khifni. Ya Allah, kalau hukum Islam dijalankan berat ya, terlalu banyak ini. Warabi'ah, dan adapun yang keempat, selain dari apa? Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua zanin muhsan, yang ketiga orang murtad, yang keempat kafir harbi, musuh nyata, musuh yang melawan. Orang di Yahudi lagi perang sama Israel, nggak usah dikasih air ya, kelabakan pengen minum.
Beda lagi kalau orang kafir tapi mendukung, bersosialisasi, berkontribusi dengan kita. Tidak boleh. Tetap harus dijaga kebaikannya. Wal kalbul ukuri, dan yang kelima adalah apa? Anjing galak ya. Anjing yang galak. Al-jari natuni wal kalbu salah satu ukurun rabies ya lah, anjing rabies galak, atau anjingnya emang beringas gitu, anjing gunung atau anjing lepasan. Yang terakhir wal khinziru, dan yang terakhir babi ya. Babi itu nggak dapat jatah air minum musim kemarau ya. Tapi tetap sih peringkat pertama tuh orang yang ninggalin sholat sama orang yang zina. Anjing itu sama ini urutannya ini di fikih itu terakhir. Yang pertama paling Ini ya, Aslun tadi udah selesai. Sebabnya terabum ada 3. Fakdul mai karena nggak ada air, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena dibutuhkan air tersebut untuk hewan yang dimuliakan menurut hukum syara. Faslun syurutut tayammumi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.